Ini haleluya. Saya percaya saudara juga menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Hujan boleh deras di luar, yang penting hadirat Tuhan deras di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Saudara, ketika saya menikmati pujian, ketika kita menyembah Tuhan, saya berpikir saudara-saudara betapa indahnya, betapa nikmatnya saudara-saudara menikmati hadirat Tuhan. Lalu saya berpikir, kenapa ya orang yang di luar sana tidak datang ke tempat ini? Sebab di tempat ini menikmati Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Saya percaya kalau setiap minggu kita menikmati nyata hadirat Tuhan, tempat ini saudara-saudara akan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa baru. Haleluya. Itu sebabnya tetap rindukan hadirat Tuhan, karena itulah yang paling penting dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul menjadi jemaat dambaan hati Tuhan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah gambar ini, saudara-saudara. Dan di sini ada satu tulisan yang membuat saya terdiam dan saya merenungkan isi tulisan ini. Tulisan ini isinya begini: jika Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, maka kegiatan kebanyakan gereja akan tetap berlangsung. Ini adalah statement yang disampaikan oleh Pastor Billy Graham, seorang hamba Tuhan, pengkhotbah penginjil yang luar biasa beberapa tahun yang lalu, tahun 1918 sampai 2018. Beliau dipakai Tuhan luar biasa membawa orang kepada Kristus. Beliau berkata begini, jika Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, maka kegiatan kebanyakan gereja akan tetap berlangsung. Ketika saya baca ini, saudara, kemudian saya merenung dan saya sedikit gemetar dan rasa takut di hati. Kenapa, saudara-saudara? Kalau Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, kegiatan gereja masih berlangsung, berarti apa yang terjadi? Berarti sebelumnya, saudara-saudara, gereja itu tetap melakukan kegiatan ibadah sekalipun tidak ada Roh Kudus di dalam gereja. Mestinya gereja ada, beribadah, melayani karena ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada, mestinya gereja tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tetapi statement ini mengingatkan kita, suatu saat nanti firman Tuhan berkata Roh Kudus akan diangkat dari muka bumi ini. Tetapi beliau berkata, masih kebanyakan gereja akan terus berlangsung kegiatan ibadahnya. Mereka beribadah tanpa kehadiran Roh Kudus. Saya jadi berpikir, jangan-jangan hari-hari ini banyak gereja di muka bumi ini yang beribadah tanpa kehadiran Roh Kudus. Saya rindu gereja kita bukan gereja yang seperti itu. Amin. Kita menyembah Tuhan, kita ada di sini karena Roh Kudus. Kita bisa menikmati hadiran Roh Kudus, kita bisa menangis menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Tadi saya ketika duduk menyembah Tuhan di situ, saya nggak tahu kok saya bisa menangis, saudara-saudara. Saya sudah lama tidak menangis dan tidak punya pergumulan yang begitu berat. Tapi ketika puji-pujian tadi dinaikkan, pujilah Tuhanku, baik buat saya. Ketika saya menyanyikan pujian ini, saya tutup mata. Saya memuji Tuhan seperti Tuhan ada di sini dan saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya sampai hari ini. Dan saya bilang, aku memuji, memang layak Engkau dipuji Tuhan. Sebab saya selalu mengalami kebaikan-Mu. Kalau setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, wow, saudara-saudara, mestinya semua orang akan rindu melayani Tuhan. Kenapa? Karena sudah merasakan kebaikan Tuhan. Orang percaya
yang selalu mencari kesukaan Tuhan adalah orang yang menjadi dambaan hatinya. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dan hari-hari terakhir ini Tuhan sedang mencari pribadi yang Dia damba-dambakan, saudara. Dan saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini menjadi pribadi yang menjadi dambaan hati Tuhan. Seperti apa, saudara-saudara? Pribadi yang didambakan oleh Tuhan. Ada 3. Yang pertama, orang yang selalu bersemangat dalam mengikut Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kalau Bapak Ibu Saudara baca, ini berbicara tentang 10 gadis. 5 bijaksana dan 5 bodoh. Yang bodoh ini mereka membawa pelita tapi tidak membawa minyak di dalam buli-buli. Tetapi 5 yang bijaksana ini mereka membawa pelita tetapi mereka menyediakan minyak di dalam buli-buli. Kenapa orang yang bodoh ini tidak membawa minyak dan orang yang bijaksana ini membawa minyak? Ketika minyak yang ada di dalam pelita itu kering, mulai habis, maka lampunya semakin redup. Semakin kering, semakin lampunya semakin mati. Pernahkah saudara merasa hidupmu begitu kering dan hampa? Kalau engkau pernah merasakan hidup merasa kering dan hampa, itu artinya engkau sedang kehilangan hadirat Tuhan. Itu artinya bahwa engkau kehabisan hadirat Tuhan. Kalau itu yang engkau alami, datanglah beribadah di tempat ini setiap hari Minggu. Datanglah berdoa dan berpuasa setiap hari Jumat dan menikmati Tuhan, maka rohmu kembali disegarkan. Kemarin kita kegiatan anak-anak muda di sini, kita mengundang Pastor Lamro yang masih muda. Dan saya bilang kepada beberapa orang, kita bersyukur hari ini dilayani oleh Pastor Lamro. Kenapa? Karena selama 1 minggu Pastor Lamro berada di Bali mengikuti penyegaran rohani para pemimpin kaum muda Gereja Sidang Jemaat Allah seluruh Indonesia berkumpul di Bali. Dan mereka di sana sedang di-upgrade, mereka dibangkitkan semangatnya, diberikan visi yang baru. Dan saya percaya Pastor Lamro begitu nyampe di Pekalongan langsung datang ke sini, dia masih membawa api yang menyala-nyala dan seperti peluru yang penuh dengan peluru, senapan yang penuh dengan peluru, dan sampai di sini pelurunya langsung dikeluarkan dan anak-anak muda yang datang kemarin diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan bukan hanya mereka, saya yang mendengar pun saya merasa terdorong, saya merasa dibangkitkan saudara-saudara. Kenapa? Karena dia selama 1 minggu di sana, dia dibangkitkan oleh hadirat Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, orang yang datang beribadah ke gereja dengan orang yang tidak beribadah, pasti hidupnya rasanya berbeda. Amin. Jadi datanglah beribadah setiap hari Minggu karena hidupmu pasti berbeda. Orang yang selalu bersemangat dalam mengikut Tuhan, itu adalah pribadi yang didambakan oleh Tuhan. Amin. Saudara, yang 5 bijaksana ini ketika mempelai datang,
Kemudian lampu mereka tetap menyala. Kenapa? Karena ada persediaan minyak. Sementara orang yang bodoh itu yang tidak bawa persediaan itu, mereka lari kepada orang yang bijaksana dan berkata, tolong berikan aku minyakmu, aku pinjam minyakmu, sebab minyakku sudah habis. Kemudian orang yang bijak, maaf bro, saya butuh minyak ini juga, kalau minyak ini habis, saya juga akan mati. Kamu pulang saja beli di sana. Nanti kalau sudah kamu datang kembali. Orang itu dia pergi membeli minyak, kemudian dia balik lagi. Ketika dia balik lagi, pintu sudah tertutup. Dan dia ketok pintu dan dia teriak-teriak, bukakan aku pintu, aku sudah datang. Tapi penjaga pintu bilang, sorry bro, sudah tertutup, waktunya sudah selesai. Saudara, kadang saya berpikir begini. Kadang kebanyakan orang sibuk dengan dirinya, sibuk dengan bisnisnya, tanpa memikirkan Tuhan. Nanti di hari-hari terakhir, ketika pintu sudah tertutup, baru orang mulai sadar untuk mencari Tuhan, tetapi tidak ada lagi gunanya. Sama seperti anak sekolah. Kalau di sekolah, ketika mau ujian, tiba saatnya ujian, kalau anak-anak itu dalam satu hari dia belajar setengah mati, dia kebut, maka dia akan bisa pusing dan dia bisa sakit dan stres. Untuk mempersiapkan ujian, mestinya setiap hari awal semester dia belajar, dan ketika ujian dia hanya mengulang saja dan dia tidak perlu stres dan dia bisa mengikuti ujian dan nilainya pasti bagus. Dalam hidup kekristenan pun seperti itu, saudara-saudara. Hari ini santai, hari ini tidak ke gereja, hari ini lupakan Tuhan, hari ini hidup dalam dosa. Ketika hari-hari Tuhan sudah dekat, mulai mendekat kepada Tuhan, tiba-tiba waktunya selesai. Kemudian dia datang mencari Tuhan, tapi Tuhan bilang, sorry bro, waktunya sudah habis. Dulu banyak waktu kamu tidak gunakan, tapi sekarang sudah saya tutup dulu ya kamu di situ. Tinggal tunggu aja nanti kamu di neraka. Saudara, ini menjadi peringatan buat kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah bersemangat mengikut Tuhan. Katakan sama sebelahmu, engkau harus bersemangat ikut Tuhan. Haleluya. Kita harus bersemangat ikut Tuhan. Jangan lihat sekeliling kita, tapi lihat Tuhan, saudara-saudara. Amin. Kita di sini kedatangan jiwa baru, Mr. Firdaus Manihuru. Terima kasih sudah hadir di sini, bro. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mr. Firdaus. Hampir terhilang, tapi puji Tuhan hari ini dia ada di sini. Amin. Tinggal datang sama Tuhan. Tuhan, maaf ya, saya sudah terlanjur kemarin. Tapi sekarang saya sadar saya salah. Saya mau berbalik kepada Tuhan dan saya mau sungguh-sungguh beribadah di gereja Bethlehem Pemalang. Amin. Iya, itu Tuhan pasti ampuni. Tuhan enggak marah. Amin. Ya, itu. Jadi Mas Firdaus enggak usah merasa bersalah karena itu adalah dosa yang bisa diampuni. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, orang yang tidak sibuk dengan dunia tetapi fokus kepada tujuan. Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kisahnya Lot ini bersama istrinya, ketika Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan bilang, Lot, kamu keluar dari kota Sodom dan Gomora, karena kota ini akan aku bakar, aku hancurkan. Kemudian Lot dia ajak istrinya, ayo lari, lari. Kemudian ketika sebelum mereka lari, Lot itu dia bangunkan anaknya. Bangun, malaikat sudah bilang kita keluar dari kota ini karena kota ini mau dibakar sama Tuhan. Anaknya dibangunin, anaknya bilang apa? Pak, nanti aja Pak, ini masih ngantuk. Kemudian
Menantunya juga dibangun. Menantuku, Tuhan bilang kita tinggalkan kota ini mau dibakar. Kemudian dia geraknya masih loyo-loyo, lelet-lelet, dan malaikat dia datang lagi, kemudian dia bilang, Lot, lari, tinggalkan kota itu. Kemudian Lot lari meninggalkan kota itu, dia tarik istrinya, saudara-saudara. Kemudian ketika di tengah jalan, istrinya itu, dia menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba dia menjadi tiang garap. Istri Lot itu, ketika dia berlari, pikirannya adalah di kota Sodom. Dia ingat rumahku, rumah mewah, mobilku, asetku, tanahku. Aduh, begitu dia melihat ke belakang, langsung menjadi tiang garap. Tuhan mau kalau kita ikut Yesus, jangan lihat ke belakang, lihat pada Yesus. Amin. Yesus lebih mahal dari rumah mewah kita. Yesus lebih mahal dari aset kita. Yesus lebih mahal dari semua apa yang kita punya. Kita boleh kehilangan semuanya, asal kita jangan kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Yang masih muda-muda, tadi malam Pastor Lamro mengingatkan, kalau kamu punya pacar beda iman, putuskan itu. Putuskan itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih sayang sama kamu. Haleluya. Yesus harus lebih penting buat kita daripada orang yang ingin mengajak kamu menikah. Dan pasti kamu akan dibawa berpindah. Cukup ingat kisahnya Samson. Samson dia orang hebat, orang gagah perkasa. Gerbang bisa diangkat dengan kekuatan yang dahsyat dari Allah. Tapi tahukah saudara, Samson hidupnya hancur gara-gara wanita. Dia main-main dalam berpacaran, dalam bergaul, dan dia pacaran dengan orang yang beda iman, kemudian dia menikah dengan banyak wanita, dan akhirnya dia dirayu oleh wanita itu untuk menyembah berhalanya. Ketika dia menyembah berhalanya, dia melupakan Tuhan, dan disitulah dia putus dengan Tuhan. Jesus is everything. Amin. Coba Pak jawaban. Haleluya. Yesus adalah segala-galanya. Firman Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki seisi dunia ini, tapi engkau kehilangan jiwamu. Amin. Yes. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang tersesat dalam gereja. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang terhilang di gereja. Rajin ibadah sih, iya rajin saudara, tapi dia terhilang. Saya berdoa supaya orang-orang yang terhilang ini ditemukan Tuhan, dan dikumpulin dibawa ke sini. Di sini ketemu Tuhan. Amin. Daripada di sana enggak ketemu Tuhan, masuk neraka, lebih baik di sini tapi masuk surga. Amin. Jadi saudara yang ada di sini, jangan sampai masuk neraka. Haleluya. Iya saudara-saudara. Karena mereka akan berdatangan ke sini. Iya. Kita perlu bernubuat. In the name of Jesus. Suruh mereka datang dari segala penjuru. Dalam nama Yesus. Datang penuhi tempat ini. Amin. Daripada mati di sana, masuk neraka. Nomor 3. Yang terakhir, orang yang mengakhiri hidup dengan baik. Pribadi yang didambakan Tuhan, yang pertama tadi saudara-saudara, semangat mengikut Tuhan. Yang kedua, tidak fokus dengan dunia,
tapi fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus bersaksi, saudara, berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, kalau kita kenal Paulus, Paulus itu ketika dia percaya bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia melayani Tuhan. Di dalam pelayanan, hampir setiap hari hidupnya penuh dengan tantangan, dianiaya karena Injil, saudara-saudara. Tetapi Paulus, dia bisa bertahan sampai kesudahannya, mempertahankan iman. Dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk kami bisa pelayanan di Panti Jompo. Beberapa orang yang ada di sana, kita mengamat-amati iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia bertahan untuk menjadi orang Kristen. Ketika dia nangis, saya bisikan di telinganya, Pak, tetap kuat ya Pak, percaya kepada Yesus. Kemudian kami doakan, dia nangis dan kami pamit. Kemudian beberapa hari kemudian kami dapat kabar sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat, memperhatikan orang-orang ini, saudara, dia tetap mempertahankan imannya. Walaupun dia mengalami masa-masa sukar di akhir hidupnya, di usia tuanya, tapi dia tetap pegang Tuhan Yesus. Amin. Dia pegang Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita hari-hari ini kita sehat gitu ya. Kita kalau sehat mestinya kita harus lebih semangat. Amin saudara ya. Harus lebih semangat beribadah, lebih semangat melayani Tuhan. Kalau kita lihat mereka yang sudah tidak sanggup berbuat apa-apa, pikirannya ingin berlari ke gereja, ingin datang ke gereja, tapi nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan, hanya dia bisa tempat tidur. Tuhan, kita yang Tuhan kasih kesehatan, carilah Tuhan, datanglah ke gereja, dan jangan hanya datang, melayanilah. Gereja kita butuh pelayan-pelayan Tuhan. Saudara dan saya, kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Jadilah pribadi orang-orang yang didambakan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.